Betapa sulitnya menerima sebuah kenyataan yang sangat pahit. Betapa tidak mudahnya menghilangkan ilusi yang terlanjur dipercaya hampir di sepanjang hidupnya. Itulah yang dialami oleh kaum Melayu Malaysia sekarang. Selama ini sudah ditanamkan pada kepala mereka bahwa kaum Melayu Malaysia amat hebat. Kaum Melayu Malaysia adalah penguasa alam Melayu, penguasa Nusantara. Nyatanya tidaklah demikian. Kaum Melayu Malaysia hanyalah serpihan atau pinggiran Nusantara. Bahkan kaum Melayu Malaysia tidak ikut berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Kaum Melayu Malaysia lebih suka memuja penjajah. Mereka pun lebih suka berbahasa Inggris. Adapun bahasa Melayu yang mereka pinjam dari Sumatera, kini jadi bahasa rojak. Celakanya lagi, kaum Melayu Malaysia tidak bisa mendompleng lagi kebesaran bahasa Indonesia. Karena bangsa dan pemerintah Indonesia tidak sudi. Karena kaum Melayu Malaysia memang tidak ikut membesarkan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Mereka tidak ikut berjuang, tapi mau memetik hasil. Jelas malu sekali. Kaum Melayu Malaysia juga semakin frustasi karena ditinggalkan oleh Indonesia. Nah, video berikut ini mengisahkan hal itu. Indonesia juga bertekad membawa bahasa Indonesia ke panggung dunia. Sekali lagi, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, apalagi bahasa Melayu Malaysia. Karena bahasa Melayu Malaysia hanyalah bahasa kampung atau setara dengan bahasa daerah di wilayah Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Malaysia yang semakin memprihatinkan. Sebenarnya Indonesia sudah lama menyapih Malaysia dalam urusan bahasa. Artinya pemerintah Indonesia tidak mau bekerja sama lagi dengan Malaysia. Tapi realitas ini tampaknya masih berusaha ditutup-tutupi para pemimpin dan profesor Malaysia. Akibatnya kaum Melayu Malaysia tetap mengira bahwa bahasa Melayu mereka masih hebat. Mari kita simak video ini ya. Penutur bahasa Melayu dianggapkan berjumlah 300 juta dan bahasa Melayu adalah antara bahasa paling ramai penutur di dunia. Walaupun belum lagi ada sambutan hari yang khusus untuk bahasa Melayu pada peringkat dunia UNESCO. Sebagaimana bahasa lain seperti bahasa Arab, Perancis dan juga Mandarin. Jadi apa pandangan daripada Prof, Doktor dan juga Saudara Hanafi tentang perkara ini? Perlu sambutan? Prof? Ya, tentang sambutan terhadap bahasa Melayu di peringkat dunia, ya khususnya di UNESCO itu. Dalam hal ini, ya Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mau merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi, ia bagus sekali lah. Tetapi mereka menegaskan, ya saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi, bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri. Sebab
seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Sebentar guys, apa yang diucapkan Profesor Theo tadi benar sekali. Pemerintah Indonesia memang sudah bertekad membawa bahasa Indonesia ke panggung dunia. Hal itu merupakan perintah undang-undang. Jadi siapapun yang menjadi presiden akan tetap melaksanakan misi tersebut. Mari kita lanjut lagi ya. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat. Dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Sebab kita bekerjasama dengan Indonesia untuk membina bahasa Melayu di peringkat rantauan ini. Sehingga kan kita sanggup mengorbankan bertanda. Kalau dahulu kita yang tua-tua ni untuk mengeja semak dengan semak tu, ejaannya lain. Kalau semak belukar tu, itu ada tanda di atas itu. Semak I-nya tak ada apa-apa. Jadi itulah ejaan kita guna pakai. Ejaan Zabah sebelum kita lancarkan yang baru bersama-sama dengan Indonesia ini pada tahun 72. Kita korbankan yang itu. Dan sekarang mereka nak tinggalkan kita. Saya cukup rasa tak patutlah dalam hal ini. Begitulah guys yang terjadi sebenarnya. Kerjasama bahasa lewat Mabim memang sudah di stop sejak 2019 lalu. Silakan saja kaum Melayu Malaysia terus bermimpi dan berilusi mengenai bahasa Melayu Malaysia yang katanya hebat, tapi realitas sesungguhnya adalah bahasa Indonesia yang mendunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.